Hasil itu memiliki sumber. Jadi sumber ini yang menciptakan hasil. Apa kira-kira? Yaitu kemampuan. Setuju gak? Jadi kemampuan seseorang itu sangat menentukan hasilnya. Orang memiliki kemampuan yang bagus di bidang matematika, maka ketika dia olimpiade, dia menjuarai olimpiade tersebut karena kemampuannya di bidang matematika. Orang bagus banget di dalam misal MTQ, bacaannya bagus, suaranya bagus, nadanya bagus, maka dia akan mendapatkan hasil menjuarai tingkat MTQ tertentu. Tergantung kemampuannya di tingkat mana, di tingkat kabupaten kah, provinsi kah, nasional kah, internasional. Lalu kemampuan ini juga punya yang namanya sumber. Kira-kira apa sumber yang menghasilkan kemampuan itu? Mengapa sih ada orang yang mampunya hanya sebatas lomba MTQ tingkat provinsi, sehingga hasilnya dia menjuarai di tingkat provinsi, tidak bisa di yang lain? Mengapa di sisi lain ada orang yang kemampuannya bisa sampai menembus nasional, bahkan internasional? Mengapa? Kira-kira apa yang mendasari kemampuan ini? Yaitu keyakinan. Nah, keyakinan seseorang itu sangat menentukan seberapa kemampuan seseorang. Kalau keyakinan orang pada bidang tertentu itu jelek, maka kemampuan dalam bidang itu juga jelek. Jadi seberapa yakin Anda bisa, seberapa mampu Anda bisa. Keyakinan Anda menentukan kemampuan Anda. Dari kemampuan Anda, itulah hasil yang Anda peroleh. Jadi penting sekali menanamkan keyakinan. Kalau Anda misal punya keyakinan, saya ini siapa toh ngaji kitab taklim, saya ini dari orang biasa, masa ngajar taklim? Kalau kemampuan Anda, kalau keyakinan Anda dalam ngaji kitab taklim sudah seperti itu, kemampuan Anda pasti jelek dalam ngaji kitab taklim. Setelah keyakinan, itu juga ada sumbernya. Kira-kira apa yang menyebabkan keyakinan seseorang itu punya level-level tertentu, punya keyakinan di bidang-bidang tertentu? Karena yang namanya pengalaman. Pengalamanmu seperti apa, itulah yang akan menentukan keyakinanmu seperti apa. Orang punya pengalaman, dia sering dibully saat presentasi di depan. Maka dari pengalaman dia dibully saat presentasi di depan, itu biasanya dia akan punya keyakinan, saya ini siapa toh presentasi, saya kalau presentasi itu gak bagus. Buktinya itu saya kemarin dibully, saya kemarin presentasi diketawain. Akhirnya pengalaman-pengalaman itu membentuk keyakinannya, dan inilah nanti yang akan mempengaruhi hasil seseorang. Lalu dari pengalaman ini, kira-kira sumbernya dari apa pengalaman itu, teman-teman? Pengalaman itu sumbernya dari yang namanya lingkungan. Lingkunganmu itu mempengaruhi pengalamanmu.
Makanya Rasul bersabda, berkumpullah dengan orang-orang soleh, hindari orang-orang yang tidak baik. Karena dengan kita mendekat kepada orang soleh, kita akan memiliki pengalaman-pengalaman yang baik. Kalau kita kumpulnya sama-sama orang gak jelas, maka kita juga akan menjadi gak jelas. Perilaku-perilaku yang sebenarnya itu melanggar etika, karena kita berkumpul dengan orang-orang yang etikanya buruk, maka lama-kelamaan kita akan menganggap bahwa hal tersebut yang sebenarnya buruk itu menjadi hal biasa dan akhirnya kita lakukan juga. Itu pengaruh lingkungan. Makanya mulai sekarang di dalam belajar, tentukan Anda mau berada di lingkungan seperti apa. Lingkungan itu sangat mempengaruhi. Beda lagi kalau Anda nanti ingin berdakwah, itu beda pembahasan. Tapi yang jelas, lingkungan Anda di mana itu sangat mempengaruhi pengalaman Anda. Kemudian dari pengalaman Anda membentuk keyakinan Anda nanti. Lalu teman-teman, lingkungan itu ada yang mempengaruhi juga. Mengapa kita bisa di lingkungan si A? Mengapa kita bisa di lingkungan tipe B, tipe C? Itu ada yang melatar belakanginya. Kira-kira apa teman-teman? Ada yang tahu? Tulis komentar kalau tahu. Yaitu kemauan. Kita berada di lingkungan mana itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya kemauan. Kita berada di lingkungan B karena kemauan kita. Kalau kita tidak mau berada di lingkungan itu, kita akan menjauh di lingkungan itu. Mengapa kita suka di lingkungan C? Karena itu kemauan kita berada di lingkungan C. Kalau kita tidak ada kemauan di lingkungan itu, maka kita tidak akan betah berada di lingkungan C tersebut. Makanya arahkan kemauan Anda mau kemana. Dan yang terakhir teman-teman, kemauan ini itu juga ada sumbernya. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Saya jelaskan secara singkat saja, yaitu tujuan. Tujuanmu mau kemana, ingin kemana, komitmenmu seperti apa, itu mempengaruhi kemauanmu. Nah, makanya dalam Islam sudah direminder oleh Rasul, yaitu innamal a'malu binniyat. Ada yang namanya niat. Komitmen pertama kita belajar itu mau apa, seberapa kuat tujuan kita, itu yang akan menentukan kemauan kita. Dari kemauan kita menentukan lingkungan kita. Dari lingkungan kita membentuk sebuah pengalaman kita. Dari pengalaman yang kita alami, kita rasa, itu akan membentuk keyakinan kita. Dari keyakinan kita, seberapa yakin kita pada suatu hal, itu akan mempengaruhi kemampuan kita pada hal tersebut. Dan dari kemampuan inilah yang akan mewujudkan hasil yang kita peroleh. Kira-kira itu teman-teman untuk hal pertama di dalam thalabul ilmi yang perlu banget kita garis bawahi, yaitu menentukan tujuan. Jadi akhlak pertama di dalam thalabul ilmi, niat kita apa, tujuan kita mau apa. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di episode awal ini dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Di zaman Syekh Az-Zarnuji itu banyak pelajar yang bersungguh-sungguh dalam studi, tapi wala yasiluna au min manafihi wa samarati, tapi mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka impikan, yang mereka cita-citakan. Karena apa? Karena mereka akhtau tara'iqahu wa taraku asyra'itahu.
karena mereka meninggalkan atau mereka tidak mengetahui cara yang tepat di dalam belajar. Ini sudah saya sampaikan mengapa hasil belajar itu menjadi kurang maksimal atau jelek, karena alurnya seperti ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ingin sharing, ingin usul suatu bab, silahkan. Yang jelas insya Allah kitab Ta'limul Muta'alim ini akan saya kaji dari awal sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.